Ya teman-teman, kita sudah sampai di base camp Siroja ya. Dan ini kondisi base campnya, ini buat tempat motornya ya. Nanti kata yang jaga base camp ini dipindah ke sini, ditaruh di luar sana dulu. Nah, ada wifi-nya teman-teman ya. Aku udah coba berkali-kali ya, ternyata salah, dan ternyata not di sini coy. Siroja 2025 sekecil ini, sama sebesar ini coy. Jadi ini udah jam 10-an, kita akan mulai pendakian. Dan anyway, aku adalah orang pertama yang hari ini mulai mendaki, dan ini hanya aku doang yang akan ke puncak. Jangan lupa nonton terus, kita penasaran seperti apa sih perjalanan ke puncak Siroja. Tadi mau berangkat, ternyata kita disuguhkan teh teman-teman. Servisnya bagus kok di Basecamp Siroja, bagus banget. Nggak ada ninggalin identitas ya, aku nggak ada ninggalin identitas. Terus bawa sampah juga nggak dihitung, tapi meskipun bawa sampah nggak dihitung, jangan tinggalin sampah sedikit pun. Oke, kita ngeteh dulu. Ini anget banget cuy, asli. Kita habisin dulu ya, baru kita naik ke atas. Panas cuy. Kita di jam 10 lebih, kita mulai pendakian dari base camp Siroja. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk sampai di base camp? Di puncak. Ini lewat mana nih? Nih, tinggal pilih tuh, melihat yang mana tuh. Kita lihat yang sini aja. Oh. Dan lihat, baru aja kita dari base camp udah disuruh nanjak. Ini kemungkinan nggak ada landai-landainya sih. Terus cuaca alhamdulillah cerah. Meskipun tadi pagi itu mendung, tapi ini panas guys. Di sini tuh nggak dikasih map, nggak dikasih apa-apa. Cuman isi data, cerah diri, udah. Terus tinggal ikutin petunjuk ini aja. Selesai. Kalau nggak ada map, kemungkinan sih rapat ya. Hah? Oh, salah sih. Sini sih. Oh, tadi ternyata ke sini sih. Efek terlalu bersemangat tuh gini guys. Belum apa-apa udah capek, ini langsung nanjak loh say. Langsung nanjak. Nggak ada landai-landainya. Emang tuh medannya gini. Tapi kita nggak tahu ya pemandangan seperti apa di atas. Ini kalau buat pemula cocok sih. Oke, setelah kita lewat ladang-ladang, kita lewat jalan untuk motor. Solo hiking itu enak. Kita bebas berhenti, bebas nge-push terus. Tapi kalau yang buat belum pengalaman ya, mendingan ke gunung-gunung kecil seperti Siroja, Cikunir, dan lain-lain. Meskipun dari awal pendakian jalurnya terus menanjak, tapi untungnya tidak begitu terjal, sehingga tidak menimbulkan kelelahan yang sangat berarti. Dari base camp dan sepanjang jalan kita disuguhkan pemandangan pertanian yang sangat indah. Tapi ini kebetulan lagi panen. Meskipun gak dikasih peta, tapi jalurnya itu emang kayak udah ada petunjuknya setiap pertigaan ataupun persimpangan gitu. Jadi kalau kalian mau solo, mustahil kalau kesasar. Di sepanjang jalan kalian disuguhkan dengan pemandangan pegunungan, dataran tinggi Dieng, dan mulai dari kebun kol, terus ini bako ya, yang buat rokok itulah pokoknya. Ini tapi udah dipanen.
Meskipun gudang garam mau pilot, tapi panen tetap nomor 1. Efek cukai naik, rokok juga naik, tapi peminatnya tidak pernah turun. Tadinya mendung, tapi jadi panas tuh. Keringetnya udah bercucuran. Ini ngadem dulu guys, soalnya emang panas banget. Padahal tuh niatnya kalau mendung kayaknya asik gitu kan. Tapi ya udah dikasih cerah ya alhamdulillah gitu. Nah kan ini kita di jam 10:30. Kita sudah sampai persimpangan lagi. Saya tadi di sana bawah situ. Dan ini yang mau ke ladang, ini yang ke puncak ke sana. Seperti apa yang aku bilang, meskipun kita nggak dikasih map, asal kita ngikutin petunjuk arah sampai puncak. Jalannya sempit, banyak motor-motor juga, jadi harus hati-hatian, apalagi ini menanjak. Nah kalau kalian lihat kayak tanda seperti ini tuh kemarin kan ada race kayak di yang kaldera. Nah itu sebagai map kalau petunjuk arahnya itu lewat situ, jadi gak kasih petunjuk seperti itu. Setelah kita nanjak habis-habisan, ternyata ada landainya teman-teman. Lihat batu-batu besar, puncak masih di sana, dan kita sudah sekitar ya 20 menitan jalan. Tapi asik guys, asal nggak panas itu, nggak bikin berkeringat dan nggak bikin gampang capek. Sudah setengah jam perjalanan, tapi nggak ada menunjukkan pos-pos gitu loh. Di sini emang nggak ada posnya atau apa, aku nggak tahu. Tapi gas saja terus, gas dan gas sampai puncak. Karena kebetulan aku sendirian yang mendaki sini hari ini, nggak menutup kemungkinan juga kalau ada pendaki lain dari belakang. Kalau nggak ada ya udah. Sampai juga di pos ojek. Setelah kurang lebih 40 menit perjalanan sampai juga di pos ojek teman-teman. Berarti kalau sudah sampai pos ojek, karena itu dia puncaknya di situ, 15 menit lagi mungkin sampai ya. Sepanjang jalan, kalian akan melihat banyak petani yang merawat kebunnya, sehingga kalian tidak pernah merasa sendiri meskipun lagi solo hiking. Dan masih banyak puncak-puncak kecil dan bebatuan yang bisa kalian eksplor jika kalian mau. Setelah kita melewati pos ojek, ini jalannya benar-benar sempit dan banyak nih, sudah full hutan ya. Padahal udah sampai sini doang. Pak, udah sampai ya? Kayak udah sampai, udah deket. Atau masih jauh? Masih jauh? Ada 20 menit sampai. Oh, oke, aman Pak, berarti Pak. Ya. Aman, mari. Oh, aturannya. Oke. Monggo. Oke Pak. Mari Pak. Oke. Kayaknya ini lagi ada perbaikan ataupun larangan ya teman-teman. Ini orang-orang tadi kita jumpai di pos, di base camp. Nah, tuh ini ditutup jalannya, mungkin jalur lama atau jalur baru ya. Nah, sudah mulai ke full hutan. Ini yang ke Seroja. Sudah, tadi kita sudah mendaki
Ya kurang dari 1 jam, sangat santai. Semoga aja sih kita dapat view ya, jangan tembok gitu. Landainya itu cuma sedikit, full nanjak. Tapi nanjaknya itu bukan tangga, tapi kayak jalan emang buat motor. Kalau kalian pakai sepatu apapun harusnya aman, asal nggak hujan. Karena jalannya full bebatuan. Lihat, dari bawah sampai sini pun masih ada batunya. Ini menunjukkan bahwa motor pun bisa sampai sini gitu loh. Tadi kita ketemu orang. Kita sampai di pintu rimba, teman-teman. Sampai juga. Akhirnya sampai di Gapura hutan. Setelah pendakian kurang lebih 45 menitan. Di sini hawanya sejuk dan masih terasa asri. Sepanjang jalan juga aku tidak menjumpai sampah sedikit pun. Kita masuk ke pintu rimba Seroja. Dan ini tuh meskipun tadi panas-panasan ya, tapi gila. Wah, lihat. Oh, look at this. Sudah emang bener-bener rimba, teman-teman. Dan kita lihat sini harus nunduk. Yuhu. Alhamdulillah. Yehe. Kita sampai puncak nih kayaknya, atau belum ya? Tetot. Kita sampai pos Semara. Sampai di pos Semara. Cintaku bawa menaik, rinduku bawa turun. Anjay, bawa turun sampahmu. Kita eksplor dulu ya. Oh, apa ini? Kita kesini dulu. Apa ini? Puncak apa ini? Ada marka lagi. Oh, ini dah. Ada tanda. Wih. Pos puncak Cemara Seroja. Nah, kenapa dinamai pos puncak Cemara? Karena emang lihat pohon cemara semua, teman-teman. Mantap. Solo hiking mantap. Kita langsung ke puncaknya aja yuk. Karena sudah mulai panas. Nanti kita eksplor sedikit. Kalau ngecamp kita coba, kalau misalkan ngecamp enak, baru kita akan solo camping mungkin bisa. Kayaknya masih jauh ya. Gimana nih? Udah ada jalan turun tuh guys, ini jalannya turun tuh. Tapi ini bebatuan. Kalian pilih Cemara atau Asmara? Enggak keduanya. Enggak keduanya. Awas, ini licin ya, karena bebatuannya licin.
Terlihat ini reot ya, enggak terawat. Kalau dirawat, kalau pendakiannya rame, mungkin bisa didapat. Tapi kalau misalkan kalian mau sendirian itu kan, aku rekomendasikan ke Seroja karena emang bener-bener sepi banget, asik. Belum, kita sudah hampir 1 jam pendakian, tapi kita belum sampai ke puncaknya. Kita emang apa, santai sih, nggak kayak yang penting apa cepet-cepet ya kan. Puncak nggak kemana-mana kok. Aduh, capek. Puncak Seroja. Pertama kali solo hiking karena merasa jenuh jika kegiatannya itu-itu aja. Dan di sini aku merasakan kebebasan. Ya, kita sudah 1 jam perjalanan dan kalian tahu yang bikin aku nyesel apa? Lupa nyalain Strava. Aduh. Harusnya kalau dinyalain buat Instastory ya kan, pelari FOMO gitu kan. Ya, kita dapat suasana cerah. Lihat. Masih bagus banget sih. Asli. Kita belum kelihatan ya puncaknya mana. Ini masih bersih loh teman-teman. Setelah di pertanian itu kebun masuk vegetasi, aku nggak lihat sampah sama sekali. Jadi ini emang menunjukkan bahwa Seroja ini masih asri karena mungkin jarang dijamah. Jujur ya, kalau lihat gini tuh aku ngeri gimana gitu guys. Tapi enak kok kalau kalian lagi sumpek gitu kan sama kerjaan ataupun sama apa, ini tempat yang paling enak buat nenangin diri. Asli. Sejuk suasananya. Tuh. Bener-bener enak banget cuy. Oke, setelah 1 jam perjalanan, kita sampai di pos air ya. Dan ini lapang sekali, lihat. Siapa yang naruh sepeda kayak gini? Sepedanya siapa ini? Ditinggal gini, aduh. Ini kayaknya akan jadi ikon jika puncaknya ini rame. Ada pos air. Ini mata air ya. Tapi aku nggak berani minum. Karena yang kemarin pas ke Kembang, itu minum dari mata air itu mules asli. Jadi lebih baik kalau kalian yang betah sih nggak apa-apa. Kalau nggak, mendingan masak dulu aja. Tapi kalau bersih ya mata air pasti bersih kok. Kalau dari sumbernya ya. Kan kita nggak tahu campurannya apa aja. Dan di sini tuh banyak tuh kayak mungkin mau dibuat tanam ataupun apa, nggak jadi gitu kan. Puncak ke sini ya kan. Tapi kita ke puncak dulu guys. Kita coba ke sini dulu. Kayaknya menarik ini. Wow. Luas guys. Ini kalau buat ngecamp bagus sih. Nah, itu kalau nggak salah itu puncak Pakuwojo. Terus harusnya si Kunir itu kelihatan dari sini loh. Atau kita eksplor aja ya. Tapi puncak ke sana. Bagus asli. Oke, kita akan menuju puncak.
Semoga sih nggak hujan ya teman-teman. Mendung. Puncak Seroja. Kita harus sampai puncak dulu. Ini suasananya mendung ya. Kita sampai puncak dulu. Terus kita istirahat dulu sebentar. Terus minum. Baru kita turun. Asli bagus banget, lihat, bagus banget tembok guys, kita lihat pemandangan. Andai kata mungkin nggak mendung, tuh lihat, tuh jalan, kebunnya lagi jalan. Kemudian kita turun pas kabut, tapi semoga aja nggak hujan. Kita lagi puncak. Kita sudah di area konservasi puncak Seroja, sampai di pohon Pak Lurah. Lihat, berkabut, tapi karena bentar lagi puncak, gas saja. Full kabut, karena emang dari pagi itu udah mendung, jadi tadi sempat panas, tapi cuma setengah jam. Setelah kita mendaki sekitar 1 jam 15 menit, kita sampai di pos. Aduh, setelah kita mendaki kurang lebih 1 jam lebih 15 menit, kurang 45 detik, kita sampai di pos Senggani. Dan harusnya view Telaga Menjar itu di sini kelihatan. Namun apa daya, terhalang kabut. Mau gimana lagi? Kabut coy. Ya, puncaknya masih lama kayaknya, tapi gas aja cuy. Sendirian emang nge-refresh banget. Kalau kalian capek sama kerjaan, ya udahlah, healing aja kemana gitu, ke alam gitu kan, karena emang seasik itu. Apalagi sendirian, bener-bener sendirian itu wow. Itu si kunir teman-teman tuh. Nah ini si kunir. Jadi si kunir ternyata lebih tinggi dibanding Pakuwojo. Ternyata si kunir lebih tinggi daripada Seroja. Dan itu Pakuwojo yang ini teman-teman ya. Si kunir dari sini kelihatan tuh, lihat kayunya itu kan. Aku pikir setelah kita naik terus dikasih landai, itu bakal selamanya landai seperti itu teman-teman. Ternyata aku salah, nanjak lagi. Dan ini emang kayak benar-benar murni alam ya. Tapi ada bekas motor loh, bekas ban loh. Kok bisa? Atau enggak sepatu sih ya, sepatu kayaknya ini. Kita disuguhkan webbing tuh,
Ayo kita gapai dulu. Oh iya, di sini sinyal tetap lancar ya sampai puncak. Dan kalau mau Spotify bisa banget sih, aman, nggak ada kendala. Kita mendaki kurang dari 1,5 jam. Kita sampai puncak teman-teman. Alhamdulillah. Camp area para Sunrise Camp dan lapang banget. Ini baru dikonservasi nih, baru dirawat nih. Luas banget. Aku nggak tahu ya kenapa tempat sebagus ini masih jarang pendaki, karena mungkin kurang familiar atau apa. Tapi aku merekomendasikan buat kalian yang mau mencari tempat hidden gem ataupun cari ketenangan, bisa banget ke puncak Seroja ini. Kita cukup bayar 30.000, kita dapat teh manis ya kan, orang-orangnya juga ramah banget, sepanjang jalan juga bersih. Semua 30.000 itu sudah al fasilitas, bahkan kita disuguhkan teh saat mau mendaki dan sampai pulang pendaki teman-teman. Karena dari pagi aku belum sarapan, jadi di sini aku istirahat dulu sambil menunggu zuhur dan makan sosis Kenzer 2 biji. Kenzer nih bos. Kenapa ini dibersihkan coba? Sepertinya kan ada jalur baru teman-teman. Tuh. Ya, coba kita turun dulu sebentar. Kita membuktikan apakah ini jalur atau enggak. Tapi kayaknya ini jalur baru sih. Gak mungkin ini buat camp area. Yap, sepertinya jalur baru ke bawah sana. Ya dan enggak? Ya. Kemungkinan ini jalur baru ya. Aku nggak tahu ini jalur apa, tapi kayaknya ini kemungkinan besar jalur baru. Bisa aja mungkin jalur situ lebih pendek, kita nggak tahu. Soalnya di balik sini itu ada view Telaga Menjer, jadi nggak menutup kemungkinan Seroja via Menjer itu akan ada. Oke, kita explore lagi. Udah sampai puncak, kita di sini ngemil dulu ya, sama minum. Karena dari tadi itu cuma istirahat, cuma buat minum doang. Udah jalan lagi. Dan Padang Sabana, kita coba ke Padang Sabana. Padang Sabana tapi berkabut. Sunrise Point kita explore dulu. Tapi kabut coy, kita nggak lihat apa-apa nih. Buat sini udah full kabut ya. Kita coba dulu lihat seperti apa sih gambarannya. Benar-benar nggak ada pendaki lain. Oh iya, oh, ada nih tuh. Yo, cerah yo. Cerah. Tapi ini susah banget. Kalau cerah ini nggak memungkinkan ya. Jadi kita lama-lama menang, kita langsung explore aja. Alhamdulillah kita dapat view ya nggak luas sih, setidaknya buat ngasih tahu ke teman-teman lah
seperti apa sih padang sabana. Oke, sampai. Sunrise Point, kita ke sana. Sunrise Point. Sunrise Point kayaknya ke sana deh. Atau kemana ya? Tuh, mau ke sana nggak? Tapi ntar dulu deh. Ada Sunrise Point-nya, teman-teman. Jadi di sini dilarang camp ya. Jadi kita ngecamp itu di sana tadi itu di puncak. Kalau ke Sunrise Point kita harus daki lagi. Jalurnya masih asri banget. Bagus. Harusnya kalau kalian tahu puncak Cikunir itu kelihatan dari sini loh. Harusnya loh ya. Karena Seroja, Pakuwojo, Cikunir itu puncaknya berkelihatan. Tapi dapat kabut mau gimana lagi. Ya udah. Terima kasih sudah menemani pendakianku hari ini, dan maaf banget kita gak dapat view hari ini. Tapi semoga kalian suka dengan konten ini. Jangan lupa like and subscribe dan share. Sampai jumpa di konten pendakian selanjutnya.